Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Veronica dengan NIM 18016169. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai materi Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau PTK. Yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Personel pendidikan adalah semua individu yang terlibat secara aktif dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan dalam masyarakat, tenaga kependidikan masih dianggap mempunyai dua arti, yaitu guru yang ada dalam masyarakat atau disebut informal, seperti guru mengaji, ustadz maupun orang yang tertua atau disegani dalam masyarakat tersebut. Sedangkan tenaga kependidikan formal yaitu guru yang ada di dalam sekolah-sekolah. Tenaga kependidikan berbeda dengan tenaga personil atau tenaga lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan organisasi pelaksanaan pendidikan dan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga yang berkelimpung dalam lembaga dan organisasi pendidik yang memiliki wawasan pendidikan atau memahami falsafah dan ilmu pendidikan dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan mikro atau makro atau penyelenggaraan pendidikan. Dan yang kedua yaitu ada proses pendidikan PTK. Yang pertama, pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi dan lowong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jembatan-jembatan, baru juga disebabkan oleh adanya personel-personel lembaga yang berhenti. Dan yang kedua yaitu ada penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Dalam konteks kesempatan ini, adanya mutasi atau perpindahan pengawasan dari satu daerah ke daerah lain atau dari suatu bidang kerja ke bidang kerja lain dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu ada orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidik yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatan. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih efektif. Namun, tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Selanjutnya itu ada kesejahteraan PTK. Yang pertama yaitu gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hal yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan undang-undangan. Dan yang kedua yaitu ada tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi disebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Pemberian gaji dan berbagai tunjangan terhadap guru tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Tentu, dengan tingkat kesejahteraan yang baik, seorang guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik pula. Guru tidak harus bekerja, sampingan yang dapat membuat dia mengabaikan tugasnya sebagai pendidik di sekolah. Dan yang ketiga yaitu ada penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan.
Penilaian PTK berprestasi sesuai dengan standar yang ditentukan, mulai dari menilai aspek kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan menguasai teknik-teknik pembelajaran. Dan selanjutnya ada cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang pertama yaitu ada cuti tahunan. Hak cuti tahunan ada beberapa, yaitu merupakan hak PNS, termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Dan selanjutnya CPNS hanya berhak atas cuti tahunan, kecuali ditentukan lain oleh penjabat yang berwenang memberikan cuti. Selama menjalankan cuti tahunan, PNS atau CPNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN. Dan yang kedua yaitu ada penggunaan cuti tahunan. Penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah paling sedikit 3 hari. Dan cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan syarat tugas tetap menjadi hak cuti tahunan PNS. Dan yang kedua yaitu ada cuti besar. Hak cuti besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus, dan PNS yang akan menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TKPKN. Selanjutnya itu penggunaan cuti besar. PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun. PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang akan bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama cuti tahunan. Dan yang ketiga yaitu ada cuti sakit. Hak cuti sakit merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Penggunaan cuti sakit ini, PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari dan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter rumah sakit atau puskesmas. Dan PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 tahun, 6 bulan, dan telah aktif bekerja kembali. Dan yang keempat yaitu cuti bersalin. Hak cuti bersalin merupakan hak PNS atau CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang kelima yaitu cuti karena alasan penting, seperti merupakan hak PNS selama menjalankan cuti karena alasan penting. PNS yang bersangkutan tidak memperoleh TKPKN. Dan hak cuti bagi PNS yang sedang tugas saat belajar. PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang akan menggunakan cuti bersalin dan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat, apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan, harus mengajukan permohonan cuti kepada penjabat yang berwenang. Baiklah, sekian materi singkat dari saya. Sekian, terima kasih.